Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi perusahaan dagang terdiri dari anggota kelompok yaitu Azahra Amelia, Safina Meisha Agnia, dan Cid Agni dari Prodi Manajemen UAS semester 1. Targeting, pengertian, proses, siklus akuntansi, perbedaan perusahaan, dagang dan jasa, laporan keuangan, metode pencatatan, bagan-bagan akun, contoh transaksi. Definisi akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan, klasifikasi, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang. Contoh, perusahaan dagang, toko retail, distributor, dan grosir. Proses perusahaan barang. 1. Pencatatan transaksi, yaitu menyusun jurnal untuk mencatat transaksi jual beli. 2. Pengklasifikasian akun, yaitu memasukkan transaksi ke dalam buku besar. Ketiga, penyusunan laporan keuangan menghasilkan laporan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Siklus operasi perusahaan dagang yaitu kas, aktivitas pembelian, produk, aktivitas penjualan, piutang, aktivitas penagihan, lalu balik lagi ke kas. Dan perusahaan dagang dan jasa. Perusahaan dagang dan jasa. Perusahaan dagang fokus pada jual beli barang fisik, perusahaan jasa fokus pada penyediaan layanan atau jasa. Laporan keuangan yaitu diantaranya 1. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan biaya serta laba atau rugi perusahaan. Yang kedua yaitu laporan neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas yang menyajikan aliran kas perusahaan dari kegiatan operasional, investasi, dan perdanaan. Selanjutnya adalah metode pencatatan yaitu yang pertama yaitu metode periodik. Pencatatan dilakukan pada akhir periode penjualan serta menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu dilakukan setiap saat. Yang kedua ada metode perpetual yaitu pencatatan dilakukan secara terus-menerus setiap ada transaksi pembelian atau penjualan dan nilai persediaan selalu diperbarui setiap ada persediaan yang masuk atau keluar. Yang terakhir pencatatan stok barang menjadi lebih teratur dan mudah dilacak. Selanjutnya ada bagan-bagan akun yaitu yang ke-1 ada aset, kedua liabilitas, ketiga ada ekuitas, 4 pendapatan, dan kelima biaya serta beban, ke-6 pendapatan lainnya, dan akun ke-7 yaitu beban lainnya. Di slide ini kita bisa melihat akun-akun dari akun aset, akun liabilitas, ekuitas, pendapatan, biaya, dan beban, serta beban lain-lain dan beban lainnya. Sebagai contoh transaksi pembelian, pada tanggal 20 Januari 2025, toko elektronik J membeli beberapa barang dari supplier ABC. Barang yang dibeli meliputi 10 unit monitor LG 24 inch dengan harga Rp 2 juta per unit, 5 unit keyboard Logitech K120 dengan harga Rp 150.000 per unit, serta 20 unit mouse Logitech M185. Transaksi ini akan dicatat dalam jurnal pembelian perusahaan. Untuk contoh transaksi penjualan pada tanggal 15 Januari 2025, PT Sumberjaya menjual 10 unit laptop kepada CV Maju Sejahtera secara kredit. Harga per unitnya adalah 10 juta, dengan total transaksi yaitu 100 juta. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 30 hari, sehingga jatuh temponya adalah 15 Februari 2025. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan dagang melakukan transaksi penjualan kredit. Dalam perusahaan dagang, biaya pengiriman juga menjadi bagian penting dalam pencatatan akuntansi. Ongkos kirim bisa ditanggung oleh penjual atau pembeli, tergantung dari syarat pengiriman yang disepakati yaitu FOB titik pengiriman atau FOB tujuan. Kita bisa melihat contoh penerapan FOB pada transaksi berikut, yaitu pada 10 Januari, Micronet membeli barang dari CV Data Elektronik sebesar 900.000 dengan syarat FOB titik pengiriman, yaitu ini berarti pembeli menanggung biaya pengiriman, yang dalam contoh ini adalah 50.000. Sebaliknya pada 17 Juni, Micronet menjual barang kepada CV Bastian Eko sebesar 700.000 dengan syarat FOB tujuan, sehingga ongkos kirim sebesar 40.000 menjadi tanggungan penjual.
Dari seluruh pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi perusahaan dagang sangat penting dalam pencatatan transaksi, perhitungan harga pokok penjualan, serta penyusunan laporan keuangan. Pemahaman yang baik mengenai siklus akuntansi akan membantu perusahaan mengelola keuangan dengan lebih efektif dan juga lebih efisien. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.